Assalamualaikum. Halo, kami dari kelompok 8 akan memberikan video tentang konseling tanda bahaya kehamilan. Saya sendiri Hikmah Firoh. Saya Nordini, Siti Fatimah, Edi Taufik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Monggo Bu, monggo silakan. Ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, tadi saya habis periksa di Bu Bidan, katanya suruh ke ruangan konseling. Oh, nama Ibu siapa? Ibu Hikmah, Oh, iya. Ini kehamilan berapa Bu? ke-1 Bu, Udah berapa bulan? 3 bulan. Kalau Ibu ini apanya? Saya kakaknya Bu ini mendampingi ke sini. Oh, iya. Sudah betul nggih, kalau periksa harus ada keluarga yang mendampingi. Ibu sudah tahu tentang tanda bahaya pada ibu hamil? Ya sedikit-sedikit sih Bu, tapi belum tahu pastinya pripun. Oh, ya, ya. Ini saya akan memberikan penjelasan tentang tanda bahaya pada kehamilan ya Bu. Tanda bahaya kehamilan, ya, tanda bahaya kehamilan yaitu kejadian atau segala sesuatu bila terjadi itu bisa membahayakan kehamilan ibu, beresiko pada ibu maupun bayinya. Oh, Ya. gitu. Yang pertama, perdarahan. Selama ibu hamil, jika mengeluarkan darah sedikit ataupun bahkan banyak, itu sangat bahaya. Ya. Jadi bisa jadi ada sesuatu yang terjadi di kehamilan itu. Kemudian tanda yang kedua, bengkak kaki, tangan, dan wajah atau sakit kepala bahkan disertai kejang. Jenengan hamil kok tangannya bengkak, kaki bengkak, bahkan sampai ini mukanya bengkak, terus kepalanya pusing, nyeri sekali, terus bahkan sampai kejang atau tidak sadar, itu merupakan tanda bahaya. Di kesehatan biasa disebut preeklamsi dan eklamsi. Kemudian tanda bahaya yang ketiga, demam tinggi. Bila ibu merasakan badannya demam atau panas, sehari 2 hari bahkan sampai lebih kok terus panas, itu juga waspada. Dikhawatirkan ada infeksi pada ibu. Kalau ibunya infeksi otomatis dia berbahaya juga untuk jenengan, juga untuk bayinya. Kemudian tanda selanjutnya, tanda yang keempat, keluar air ketuban sebelum waktunya. Persa air ketuban Bu? Dereng. Kawah. Oh, Persa iya. Air ketuban. Air ketuban normalnya keluar pada saat sudah menjelang persalinan. Tapi kok misalnya pada usia sebelum menjelang persalinan kok sudah keluar ketuban, itu masuknya tanda bahaya. Kemudian selanjutnya, bayi dalam kandungan gerakannya berkurang atau bahkan tidak bergerak. Kalau ibu ini masih 4 bulan mungkin belum berasa geraknya, nanti kalau sudah 5 bulan ke atas bahkan hamil tua itu hampir benar-benar gerak. Ibu harus bisa mengetahui kalau kok sehari itu kok bayinya biasanya gerak, sering gerak, kok tidak bergerak. Kalau bisa dihitung misalnya tidak boleh kurang dari 10 kali. Dalam sehari. Iya, dalam sehari. Bila kok kurang dari 10 kali, misalnya kok biasanya sering gerak, ini kok jarang, itu dikhawatirkan bayinya mengalami penurunan kesehatan. Bahaya, harus segera dicek. Bahaya selanjutnya, ibu muntah terus dan tidak mau makan. Setiap kok ibu hamil memang awal-awal mual muntah, tapi masih bisa makan sedikit, minum sedikit, itu dan ibunya masih kondisi baik, sehat, tidak apa-apa. Tapi bila mana ibu ini kok muntah terus, setiap makan langsung muntah, setiap minum langsung muntah, sehingga ibunya bisa jadi lemah, bisa menjadi lemas, itu juga bahaya. Harus segera mendapatkan penanganan ibu.
karena muntah terus ya nanti ibunya bisa kurang cairan, kurang gizi juga ya. Itu juga bahaya. Kulo niki sering muntah, Bu. Sering muntah, mual ya, Mbak ya. Sering muntah, mual, kadang pusing, tapi nggih agak sedikit lemes niku pripun? Ibu makannya disarankan sedikit-sedikit tapi sering. Jadi makannya mungkin hanya separuh dari porsi biasanya, tapi nanti 2 jam 3 jam bisa makan lagi. Hindari makanan-makanan yang merangsang, misalnya pedas sekali, terus asam sekali, itu hindari juga, ya. Bisa di minumnya minum hangat, ya. Bisa kondisi minum hangat biar enggak muntah. Misalnya kok habis makan muntah, asal enggak mutahin langsung semuanya keluar, enggak apa-apa, nanti setelah beberapa saat bisa makan atau minum lagi. Jadi makannya mungkin 5 sendok, muntahnya 2 sendok, masih ada yang tersisa di dalam perut. Nanti biasanya setelah kehamilan 4 bulan atau 5 bulan ke atas mulai berkurang muntahnya. Berarti nggak apa-apa ya Bu, selama masih ada cadangan makanan yang saya makan ya, walaupun saya mau muntah ya. Betul Bu, dengan catatan tetap diawasi ya Bu. Bila kondisinya kok menurun, lemah, lemes, itu berarti sudah memerlukan pertolongan dan masuk ke tanda bahaya. Kalau masih bisa aktivitas biasa, makan sedikit-sedikit masih ada yang masuk, itu masih aman ya, masih normal. Bu, berarti kalau niki mungkin nek lemes banget, hanya langsung saya bawa ke puskesmas Terus Bu, nggih. Nanti biar mendapatkan penanganan nggih, biar tidak kurang cairan gitu. Ngoten nggih. Dari penjelasan saya tentang tanda bahaya kehamilan, bila terjadi salah satu atau bahkan lebih, harus segera ke tempat pelayanan kesehatan. Bisa menghubungi ibu bidan terdekat atau langsung tindak ke puskesmas. Jangan sampai terjadi keterlambatan ya Bu. Ada yang ingin ditanyakan Bu? Sampun ya Mbak ya. Sampun, terima kasih. Sudah jelas ya. Terima kasih. Semoga kehamilannya Ibu Hikmah sehat sampai melahirkan diberi kelancaran